个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢于生与搏，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Guo Yuhao agak terdiam saat dia berkata, kesombongan menyebabkan kemunduran setidaknya menjadi sedikit lebih low profile. Petik 2. Wang Dong mendengus. Apakah Anda berpikir bahwa saya benar-benar dapat memiliki profil rendah dengan jiwa bela diri saya? Benar. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong adalah eksistensi yang akan selalu mengejutkan setiap orang setiap kali muncul. Baginya memiliki profil rendah tidak akan mudah. Malam tanpa kata-kata berlalu ketika keduanya berkultivasi dalam keheningan. Pagi berikutnya, keduanya berjalan ke gedung sekolah mereka setelah sarapan. Ketika mereka memasuki kelas, mereka merasakan atmosfer yang kuat menyelimuti mereka. Setiap orang berkumpul dalam kelompok masing-masing yang terdiri dari 3 orang, dan saling berbisik. Xiao Xiao telah tiba sebelum mereka berdua, dan dengan demikian sudah menunggu mereka. Ketika dia melihat mereka memasuki ruang kelas, dia buru-buru melambai ke arah mereka. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong menjangkaunya, Xiao Xiao berkata, penilaian akan secara resmi dimulai sore ini. Mari kita bahas beberapa taktik. Petik 2. Wang Dong dengan tenang berkata, tidak ada yang bisa kita diskusikan. Ayo pergi dan bertarung saja. Petik 2. Xiao Xiao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mudah. Saya telah mendengar bahwa setiap kelas memiliki beberapa siswa yang luar biasa terutama yang pada gilirannya membentuk tim elit yang mencari tempat juara. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Kami harus terkoordinasi dengan baik untuk memiliki peluang melawan mereka. Petik 2. Wang Dong masih ingin membalas, tetapi dipotong oleh Huo Yuhao. Wang Dong, bertindak dengan benar. Jika tidak, saya harus meminta Guru Zhou untuk mengubah tim kami. Petik 2. Tidak jelas apakah Xiao Xiao masih menyimpan dendam terhadap Wang Dong yang menolaknya kemarin, tetapi dia segera menggemakan Huo Yuhao, itu benar. Terlalu banyak percaya diri hanyalah kesombongan. Petik 2. Wang Dong berpunuk, tetapi tidak lagi berbicara. Huo Yuhao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong dan berkata, baiklah, jangan marah. Jika kita bekerja bersama, tidakkah akan lebih mudah bagi kita untuk mengalahkan musuh kita selama penilaian? Mari kita bahas kemampuan yang menjadi spesialisasi kami. Petik 2. Meskipun mereka telah menjadi teman sekelas selama 3 bulan, mereka masih belajar bersama. Kultivasi adalah sesuatu yang telah mereka lakukan secara individu, sehingga tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang jiwa bela diri orang lain. Huo Yuhao melanjutkan, saya akan mulai dulu. Saya memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Saya dapat menggunakan keterampilan yang dikenal sebagai berbagi deteksi spiritual, yang dapat memungkinkan Anda mendeteksi setiap gerakan dalam diameter 50 meter dengan cara yang cukup rinci. Pada saat yang sama, itu juga bisa memprediksi pergerakan lawan sampai batas tertentu. Petik 2. Wang Dong berkata, saya adalah master jiwa sistem serangan. Serangan jarak pendek dan jarak jauh baik-baik saja bagi saya. Saya juga bisa terbang. Meskipun dia agak sombong, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti itu. Terlepas dari apakah itu kultivasi, jiwa bela diri, atau keterampilan jiwanya, ia adalah eksistensi yang luar biasa di antara teman-temannya. Fakta sederhana bahwa cincin jiwanya yang kedua adalah 1000 tahun adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh orang lain di akademi. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, jiwa bela diri utama saya adalah Tri-Life Soul Cruise Cauldron. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan bisa mengendalikan medan perang sampai batas tertentu. Itu juga bisa mengintimidasi musuh-musuh saya dengan menabrak mereka, yang akan menyebabkan mereka merasa pusing, sambil terluka pada saat yang sama. Jiwa bela diri kedua saya adalah seruling, 9 seruling Phoenix. Ini berfokus pada kemampuan tambahan dan tipe kontrol. Saat ini, jiwa bela diri kedua saya hanya memiliki cincin jiwa 100 tahun. Itu bisa memperlambat kecepatan musuh kita selama pertempuran. Petik 2.
Wang Dong sedikit kagum ketika dia bertanya, jiwa bela diri tipe bantu Anda tidak meningkatkan diri sendiri. Xiao Xiao tersenyum bangga ketika dia menjawab, tidak. Terkadang, melemahkan musuh lebih baik daripada meningkatkan diri sendiri. Ketika saatnya tiba, Anda akan melihat apa yang saya maksud. Namun, tidaklah mudah bagiku untuk menggunakan jiwa bela diri keduaku, jadi lebih baik jika kita menyembunyikan sedikit kekuatan kita dan mengambilnya dengan lambat. Petik 2. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong tiba-tiba menyadari sesuatu, Xiao Xiao mungkin bahkan lebih kuat dari yang mereka kira. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa, ketika Huo Yuhao dan Xiao Xiao bekerja bersama untuk mengendalikan medan perang, mereka akan meledak dengan sejumlah kendali yang menakutkan. Buk, buk, buk. 3 suara ketukan terdengar. Ketika kelas mendengar itu, segera menjadi sangat hening sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Zhou Yi berdiri di pintu masuk kelas, tangan kanannya baru saja kembali ke sisinya. Suara ketukan berasal dari ketukannya di pintu ke ruang kelas. Zhou Yi masih mempertahankan ketenangan sedingin es saat dia perlahan berjalan ke platform. Saya sudah melaporkan daftar tim yang ikut serta dalam kompetisi nanti. Kompetisi akan secara resmi dimulai sore ini. Ini akan menggunakan sistem round robin, dan Anda tidak akan bertemu satu sama lain selama 10 pertandingan yang akan Anda berlomba, hanya tim dari kelas lain. Saya hanya punya satu baris saran untuk Anda, jika ada yang mencoba menghentikan Anda dari lulus penilaian, hajar mereka. Itu saja, kalian semua bisa bubar. Kami akan berkumpul di area penilaian sore ini. Ketika Zhou Yi selesai berbicara, dia dengan keras kepala berbalik dan berjalan pergi. Wang Dong berbicara dengan suara rendah kepada Huo Yuhao. Tidakkah kamu berpikir bahwa wanita tua Zhou menjadi semakin dingin? Huo Yuhao meliriknya dan berkata, ini tidak keren, dia benar-benar mendominasi. Petik 2. Xiao Xiao berjalan mendekat dan terkikik. Guru Zhou baru saja memberikan kehadiran yang kuat. Ayo pergi dan cari tempat untuk berlatih bersama sebentar. Jika tidak, bagaimana kita berkoordinasi nanti? Petik 1. Tanpa menunggu Wang Dong berbicara, Huo Yuhao segera mengangguk setuju. Siswa Wang Dong, jika kamu ingin makan ikan bakar di lain waktu, aku harus meminta kamu untuk mendengarkan setiap perintah dari monitor kelas saat ini selama penilaian siswa baru. Apakah Anda setuju dengan persyaratan ini? Petik 2. Wang Dong menatap tatapan tegas Huo Yuhao, lalu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, Huo Yuhao, kau benar-benar mengambil keuntungan dari ketakutanku. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, Anda dapat memilih untuk tidak memakannya. Wang Dong ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap mengalah. Saya menyerah. Saya akan mendengarkan Anda. Namun, Anda bertanggung jawab atas kebersihan di kamar asrama mulai sekarang. Petik 2. Huo Yuhao memiliki ekspresi jijik di wajahnya ketika dia berkata, apakah kamu sudah membersihkan kamar sama sekali selama 3 bulan terakhir ini? Wang Dong merasa terdiam saat berkata, kamu orang yang galak, bukan? Xiao Xiao tampaknya berdiri sepenuhnya di sisi Huo Yuhao saat dia terkikik. Kemalasan adalah sejenis dosa. Wang Dong tiba-tiba mengatakan beberapa kata, menyebabkan Xiao Xiao muda segera memerah. Xiao Xiao, target kasih sayangmu benar-benar berubah dengan cepat. Kamu. Xiao Xiao mengarahkan jarinya ke Wang Dong dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia bahkan tampak seolah-olah dia telah dianiaya. Baiklah, baiklah. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan berlatih? Ayo cepat dan lakukan. Saya pikir kita harus pergi ke luar akademi. Ada banyak pohon di luar akademi, jadi kita tidak akan mudah diganggu oleh yang lain. Petik 2. Wang Dong menjulurkan lidah ke arah Xiao Xiao, lalu berbalik untuk pergi. Hanya setelah Huo Yuhao memberi Xiao Xiao beberapa kata penghiburan, dia menjadi bahagia. Setelah itu, keduanya mengejar Wang Dong, mengikuti jalan tepi danau saat mereka meninggalkan akademi. Mencari tempat yang tenang di luar Slack Academy sangat mudah bagi mereka. Meskipun ada beberapa jalan, ada sejumlah besar vegetasi yang menutupi kedua sisi jalan utama. Sebagian ditanam secara alami, sementara sebagian ditanam dengan tangan. Setelah ketiganya menemukan area yang relatif datar di hutan, Wang Dong bertanya, bagaimana kita akan berlatih? Apakah kita hanya akan menggunakan keterampilan jiwa kita sekali? Petik 2. Xiao Xiao segera membantahnya, bagaimana itu bisa berguna? Anda tentu harus berjuang agar pelatihan menjadi yang paling efektif. Anda adalah master jiwa sistem penyerangan, sehingga Anda bisa berada di satu sisi, sedangkan kelas memantau dan saya akan berada di sisi lain. Mari kita bertanding. Petik 2. Kalian berdua menentangku. Wang Dong mengangkat tangan kanannya, mengibaskan jari telunjuknya saat dia berkata, itu tidak akan berhasil. Hanya dengan kalian berdua, kamu tidak akan memiliki kesempatan melawan aku. Petik 2.